Udah siap belum guys? Siap. Oke, 1, 2, 3. Halo semuanya. Selamat datang di video kita. Kali ini kita mau ngapain sih? Nah, pada video kali ini kita akan membahas CRM untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen. CRM? Iya, Customer Relationship Management. Apa tuh? Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut pembahasannya, kayaknya kita perlu perkenalan diri dulu gak sih? Boleh, Des. Oke. Hai, aku Desti Nurmadila. Saya Desti Ratnasari. Saya Devina Trimaharani. Kami dari kelas 05 SKKP 001 Universitas Pamulang, Prodi S1 Akuntansi. Jadi CRM itu apa sih, Dev? Penasaran ya? Yuk, simak videonya bersama. CRM atau Customer Relationship Management adalah sistem dalam bisnis yang menggabungkan proses, SDM, dan teknologi untuk menarik prospek dan mengubahnya menjadi pelanggan. Umumnya, bisnis akan menggunakan CRM untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dari perilaku mereka selama berinteraksi. Sederhananya, ini adalah sistem yang digunakan untuk meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan termasuk sales, marketing, dan customer service. Selain itu, CRM juga bisa kita katakan sebagai proses pengelolaan informasi yang rinci tentang masing-masing pelanggan dan mengelola secara cermat semua terkait pelanggan dengan tujuan memaksimalkan kesetiaan pelanggan. CRM berasumsi bahwa membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan merupakan cara terbaik untuk menciptakan loyalitas pelanggan, dan pelanggan yang loyal cenderung lebih profitable dibandingkan dengan pelanggan yang tidak loyal. Lalu, apa saja sih manfaat CRM bagi perusahaan? Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Manfaat CRM yang pertama yaitu membantu perusahaan dalam meningkatkan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan dan nilai pelanggan dengan menyediakan layanan dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Manfaat lainnya dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, maka dapat memberikan layanan yang lebih baik dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan cara memberikan pengalaman yang lebih personal, sehingga membuat pelanggan merasa lebih dihargai oleh perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, CRM juga membantu perusahaan dalam meningkatkan pendapatan, karena dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada menjadi pelanggan yang loyal. Perusahaan dapat mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru dan meningkatkan pendapatan melalui peningkatan retensi pelanggan dan upselling. Yang keempat, mengurangi kehilangan pelanggan. CRM membantu perusahaan dalam mengurangi kehilangan pelanggan yang meninggalkan perusahaan dengan mengidentifikasi dan menangani masalah yang tidak mungkin menyebabkan pelanggan merasa tidak puas. Yang kelima, meningkatkan efisiensi bisnis. Manfaat CRM bagi perusahaan juga meliputi peningkatan efisiensi bisnis dengan mengelola data pelanggan dan operasional dalam satu platform, sehingga memudahkan akses dan analisis data. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan memungkinkan manajemen perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan cepat. Bagaimana sih tahapan CRM? Tahapan CRM dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah acquire, yaitu tahapan mendapatkan pelanggan. Perusahaan mengakuisisi pelanggan baru dengan melakukan promosi atas paket dan jasa yang ditawarkan. Apabila pelanggan memiliki penilaian baik terhadap perusahaan, maka transaksi akan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, exchange, yaitu perusahaan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, mendengarkan segala keluhan dari pelanggan dan menerima saran dari pelanggan, merupakan salah satu cara yang efektif dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Lalu, yang ketiga ialah retain, yaitu mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Dalam mempertahankan hubungan dengan pelanggan, maka perusahaan harus menggunakan pandangan atau saran dari pelanggan dengan memberikan layanan serta aplikasi pendukung untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Lalu, bagaimana dengan penerapan CRM pada perusahaan Gojek? Sebelumnya, Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadine Makarim. Penerapan CRM pada Gojek dalam hal mendapatkan pelanggan atau menarik perhatian pelanggan, Gojek telah melakukan pemasaran secara online dengan membuat iklan melalui berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan sebagainya. Gojek juga melakukan pemasaran secara offline dengan menggunakan poster yang dipasang di tempat-tempat umum.
Selain itu, Gojek juga melakukan pemasaran melalui identitas yang dipakai oleh para driver Gojek, seperti stiker yang ada pada kendaraan mereka, jaket, dan helm yang mereka gunakan. Selanjutnya, untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan atau in-hatch, perusahaan Gojek bekerja sama dengan para mitra perusahaan yang mau menggunakan layanan Gojek. Contohnya, Gojek bekerja sama dengan McD, Pizza Hut, dan berbagai macam gerai makanan untuk memaksimalkan layanan GoFood. Dan Gojek juga bermitra dengan Halodoc serta berbagai apotik untuk layanan GoMed. Kemudian, untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan atau retain, Gojek menanggapi setiap keluhan, keinginan, serta saran dari konsumen dengan memberikan form kepuasan atau penilaian melalui aplikasi. Dan Gojek juga membuat GoClub untuk menciptakan loyalitas customer. Adapun contoh CRM pada Gojek yang pertama adalah Contact and Account Management. Manajemen kontak dan account pada Gojek Indonesia menggunakan sistem database. Gojek menggunakan CRM dengan berbasis website dan aplikasi. Website yang bisa kita akses melalui gojek.com dan aplikasinya yaitu aplikasi Gojek. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam membentuk CRM diperlukan database. Database tersebut akan menyimpan data-data para pelanggan seperti daftar nama, nomor telepon, email, dan sebagainya. Dengan adanya database, apabila Gojek memiliki berita baru, produk, atau fitur-fitur baru, Gojek dapat menghubungkan langsung atau memberitahu langsung kepada pelanggan melalui email yang telah tercantum pada database. Kemudian yang kedua, melalui sales. Gojek memiliki 20 produk yang dapat kita akses dengan mudah melalui handphone. Ada GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, dan sebagainya. Fitur-fitur yang disediakan oleh Gojek sangat user-friendly, sehingga para pelanggan dengan mudah mengakses layanan yang tersedia di aplikasi Gojek tersebut. Contoh berikutnya adalah customer service dan support. Kita bisa menyampaikan keluhan, kepuasan atas jasa layanan yang kita terima. Kemudian, Gojek juga menyediakan call center sebagai layanan dan dukungan untuk pelanggan. Dan contoh yang terakhir adalah adanya program baru Gojek, yaitu program loyalitas. Program loyalitas Gojek ini sering disebut dengan GoClub. Jika kita bergabung dengan GoClub, kita akan mendapatkan manfaat eksklusif seperti pesanan prioritas, bebas dari jam ramai, cashback, dan sebagainya. Selanjutnya, flowchart mengenai Customer Relationship Management dari PT Gojek. User melakukan login ke aplikasi Gojek yang dimana apabila tidak berhasil login pada saat diverifikasi, maka diharapkan user mengulang untuk login kembali ke aplikasi Gojek. Apabila berhasil diverifikasi, maka user langsung ditampilkan berupa produk dari PT Gojek, yaitu GoRed, GoCar, GoSend, GoBox, dan lain sebagainya. Setelah memilih, user melakukan input informasi, lalu data akan diterima oleh sistem, dan sistem akan meneruskan data tersebut ke driver terdekat. Apabila driver terdekat menolak, maka sistem akan mencari driver lain. Setelah mendapatkan driver, maka sistem mengkonfirmasi ke user dan user akan mendapatkan konfirmasi dari sistem. Lalu, mulai melakukan pengantaran sesuai dengan alamat tujuan yang sudah dipilih oleh user. Setelah selesai dan sampai ke alamat tujuan, user dapat melakukan pembayaran sesuai dengan yang dipilih sebelumnya, bisa berupa tunai ataupun non-tunai. Driver mengecek saldo GoPay apakah sudah bertambah atau belum. Jika sudah, maka akan ada penambahan saldo bagi driver, yang dimana saldo user akan berkurang dan saldo sistem akan bertambah. Lalu, user melakukan pemberian rating yang ditujukan untuk perusahaan dan driver. Dengan adanya pemberian rating ini, dapat mempengaruhi loyalitas konsumen, di mana dapat menjadi bahan evaluasi. Respon yang diberikan oleh konsumen kepada Gojek, apapun itu, baik yang bersifat positif ataupun negatif, harus dijadikan bahan evaluasi untuk perkembangan bisnis Gojek selanjutnya. Apabila mendapat respon positif, maka perusahaan harus dapat mempertahankan loyalitas konsumen. Dan apabila mendapat respon negatif, maka agar dapat diperbaiki menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya, membangun kepercayaan konsumen. Review positif mengenai jasa dari PT Gojek akan membangun kepercayaan dan mempengaruhi calon konsumen untuk melakukan transaksi.
Kepercayaan dan kepuasan konsumen akan membawa keuntungan bagi bisnis Gojek, karena review positif yang mereka berikan akan bisa membawa konsumen lain kepada perusahaan. Konsumen yang puas juga biasanya akan dengan senang hati merekomendasikan jasa Gojek kepada teman-teman atau keluarganya. Oleh karena itu, kepercayaan konsumen harus dibangun dan dijaga sebaik mungkin dengan pemberian kualitas dan pelayanan yang terbaik agar selalu dapat menjaga hubungan dengan konsumen. Nah, jadi kalian udah tahu kan apa itu CRM dan bagaimana penerapan CRM pada suatu perusahaan? So, terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa di berikutnya. Dah.